Puji Tuhan, saya harap ada yang bisa terjemahkan ke satu yang berbahasa Inggris barangkali. Puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Selalu luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Tadi dikatakan oleh Ibu Yulia, hidup di dua dunia dalam kebaktian Trafidim dan kebaktian di sini. Semangat ya, luar biasa. Waktu kami datang tadi ya, waktu baru puji menyembah gitu, sudah diberkati hati saya. Makasih buat tim pujian, Tuhan memberkati. Saudara sekalian, kalau di kebaktian Trafidim ya, kami berdua tidak termasuk orang yang paling tua, enggak. Termasuk masih yang ya boleh dibilang enggak tua tapi enggak muda juga. Ya, karena ada yang 97 umurnya dan enggak pikun. 97 enggak pikun. Luar biasa. Ya. Ada yang 88 udah mau 89 masih bisa nguber-nguber kereta api kalau telat. Betul. Ya, kalau nggak percaya silakan datang tiap Kamis jam 11 di Petersian. Puji Tuhan. Nah, baiklah, pagi ini kita akan buka hati dan memperhatikan firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Yohanes 11 ayat 1 dan seterusnya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 itu judulnya Lazarus dibangkitkan. Tapi saya tahu ini terlalu panjang untuk dibaca semua. Kita akan baca beberapa ayat saja. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Kemudian 11 sampai 15. Ya, jadi tidak terlalu banyak ayat dibaca. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kata Yesus. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kemudian ayat 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata, yaitu Yesus berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. 12. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti yang biasa. 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. 15. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu
supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saya akan ulangi ayat 14 dan 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara tentu sudah pernah dengar cerita ini. Siapa yang belum pernah tahu cerita atau kejadian Lazarus dibangkitkan? Saya kira semua sudah. Ya. Pagi ini saya ingin berbicara mengenai belajar percaya. Belajar percaya. Saudara, percaya kok perlu belajar? Dan firman Tuhan mengatakan supaya kamu dapat belajar percaya. Kita tahu pada akhir kejadian ini, yaitu setelah Yesus datang dengan murid-muridnya, Lazarus dibangkitkan. Kita tahu itu. Ya. Tapi saya ingin membawa saudara semua kepada perasaan atau yang dirasakan oleh kedua saudara Lazarus ini, Maria dan Marta, sebelum Lazarus dibangkitkan. Saya ingin mengajak saudara melihat dan sedikit merasakan, kira-kira mengerti bagaimana perasaan mereka. Lazarus sakit, Lazarus dan kedua saudaranya dikasihi oleh Yesus, dikatakan dalam ayat ke-6, ayat ke-5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jelas mereka tahu. Itu sebabnya waktu mereka memberi kabar kepada Yesus, mereka kirim orang, tolong kasih tahu Tuhan Yesus, Lazarus sakit. Pesannya nggak begitu. Pesannya dia bilang, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Berarti begitu dekat hubungan mereka. Berarti mereka itu sangat percaya kepada Tuhan. Sangat mengharapkan kepada Tuhan. Kalau dia cuma, Tuhan, Lazarus sakit. Kalau sempat datang ya doain, lain. Tuhan, Lazarus sakit, dia kesian tuh kalau nggak didoakan, gimana? Lain. Tapi kabarnya, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dan ternyata sakitnya makin parah, makin parah, makin parah, sampai meninggal dunia. Dan yang mengherankan, Alkitab mengatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Tadi saya katakan, saya mau ajak saudara masuk kepada perasaan Maria dan Marta. Waktu Tuhan Yesus diberitahu Lazarus yang dikasih itu sakit, Tuhan Yesus sengaja, ini nggak kebetulan ditulis, sengaja tinggal 2 hari lagi. Artinya apa? Seperti diabaikan, seperti nggak perlu begitu. Sepertinya ya mau mati-matilah, seolah-olah begitu. Dan betul mati. Saudara, tetapi Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu ya Tuhan. Tuhan itu ya Maha Kuasa. Kalau dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan Maria, betul mereka dikasihi. Dan kalau Yesus mengambil tindakan setelah didengar dia sengaja tinggal 2 hari lagi, tentu dia punya maksud. Bahkan dikatakan selanjutnya,
dalam ayat berikutnya, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, hal belajar percaya ini itu menjadi concern dari Tuhan sejak 2000 tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Tuhan sangat memperhatikan dan sangat merindukan supaya kepercayaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sungguh-sungguh kuat. Karena apa? Setelah 2000 tahun kemudian sekarang ini kita melihat banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mulai luntur. Betul? Berapa banyak gereja-gereja yang berkelahi, ribut. Kenapa? Sumbernya pasti satu. Kasih mereka kepada Tuhan sudah luntur. Saya akan berikan beberapa contoh yang ternyata miris kita memikirkannya. Saya punya teman satu, ya kenalan, ya kenal. Sekolah Alkitab, lulus, pendeta. Sekarang jadi kepala keamanan pasar, preman, panjang rambutnya. Saya nggak habis pikir waktu dengar si itu sekarang jadi preman di Glodok. Tahu Glodok? Saya yang tinggal di Jakarta. Tahu Glodok? Jadi preman, kepala preman. Jadi kepala keamanan pasar. Kenapa? Kasihnya kepada Yesus luntur. Kenapa banyak gereja yang kosong akhirnya dijual? Banyak, saudara. Di gereja kami dekat Regents Park itu ada gereja dekat Sefton. Kami dekat Sefton, Regents Park dekat Sefton. Itu ada satu gereja. Sekarang udah berganti, udah bukan gereja lagi. Tetap jadi rumah ibadah, tapi bukan gereja. Ya, tulisannya sudah bukan bahasa Inggris lagi, bahasa yang kita nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Kenapa? Dan itu banyak. Kenapa? Kasih kepada Yesus luntur. Dulu kita orang-orang Asia, kita mengenal Tuhan. Asal mulanya ada misionari-misionari dari negara barat datang ke Indonesia. Ada yang dari Belanda, ada yang dari Amerika. Tetapi justru sekarang di negara-negara barat itu banyak gereja-gereja yang kosong, dijual, ada yang menjadi pub, ada di Paramata aja jadi restoran pizza. Kenapa? Kasih kepada Yesus luntur. Itu sebabnya 2000 tahun lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, supaya kamu dapat belajar percaya. Siapa yang masih ingat waktu belajar naik sepeda dulu? Saya waktu siapkan ini saya ingat. Waktu kita belajar naik sepeda kan kita dipegangin kan. Dipegangin dulu, udah gitu dilepas bisa mau jatuh dipegangin lagi. Marta dan Maria begitu. Ya. Waktu sakit biar aja Tuhan lepaskan. Lazarus sakit sengaja 2 hari lagi tinggal. Enggak terus dikuntitin, enggak. Supaya apa? Belajar percaya kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang berdoa belum dijawab-jawab, mempunyai perasaan yang sama seperti Marta dan Maria.
Sampai keadaannya memburuk dan keadaannya sepertinya seperti Lazarus, tidak tertolong. Bagi manusia tidak tertolong, tapi bagi Tuhan lain lagi ceritanya. Karena Tuhan dapat berbuat segala perkara. Hari Rabu lalu saya sempat ngopi dengan pendeta dari gereja Petrusiem. Kita ngopi di dekat Burwood situ. Lalu dia cerita, dia baru kehilangan adiknya umur 51 tahun, accident. Saya nggak tahu accident di Sydney, mungkin masuk di berita, tapi saya nggak perhatikan. Dia naik motor, lalu nubruk mobil, mental ke jalur yang berlawanan. Dia jatuh, disambut dari arah yang berlawanan, kendaraan beruntun, habislah. Dia anak Tuhan. Apa komentar kakaknya ini terhadap kematian adiknya? Syukur, dia bilang. Bukan syukur dia meninggal, syukur dia nggak mengalami sakit, dia langsung Tuhan angkat, dan saya percaya dia ada di surga. Bagi anak-anak Tuhan, kematian itu bukan sesuatu yang kalau mati tubrukan itu berarti dikutuk. Siapa yang bilang? Kan ada yang bilang kalau mati tubrukan itu berarti dia berdosa. Petrus matinya digantung, malah kepalanya di bawah. Paulus digorok lehernya. Anak-anak Tuhan, murid rasul-rasul Tuhan tuh matinya sengsara. Malah dengan bangga mereka. Iya, saya jadi ingat Bali Nine. Mungkin saudara juga tahu ya, Bali Nine waktu mau ditembak, mereka nyanyi Amazing Grace. Saya ngebayangin ya, kebetulan kami datang tamu pendeta dari Bali, ya sekarang udah pulang, dan dia tahu persis ceritanya. Itu Andrew Chen, sebelum waktu dia di penjara itu, kemudian dia kenal Tuhan sampai dia jadi pendeta. Bukan cuma sebutannya pendeta, tapi di dalam penjara itu dia bersaksi sampai puluhan orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya pada waktu mereka mau menghadapi kematian, mereka bergandeng tangan 10 orang menyanyi Amazing Grace. Saudara, percaya yang begini yang kita perlu. Kalau Tuhan bilang supaya kamu dapat belajar percaya itu, percaya yang tidak melihat sikon kiri kanan. Sikonnya ini makin buruk, tapi Tuhan bilang supaya kamu tetap belajar percaya. Dari ingat 3 pemuda, Sadrah, Mesa, dan Abednego, waktu dihadapkan kepada raja siapa? Ingat? Raja siapa? Iya, ternyata dia yang ingat Nebukadnezar. Kalau kamu tidak menyembah patung yang aku dirikan ini, kamu akan dimasukkan dalam perapian yang dipanaskan 7 kali. Kalau kamu dengar suara musik mulai, kamu harus menyembah. Dan mereka menjawab, sekalipun kalau Tuhan tidak melepaskan kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan Raja bangun. Sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami tidak akan menyembah patung itu. Saudara, pada akhir zaman ini penting iman percaya yang demikian. Kenapa? Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu gampang
gampang sekali meleset keluar. Tadi saya bilang banyak gereja yang menjadi kosong. Tadi saya bilang banyak orang-orang yang dulu percaya Tuhan sekarang jadi meninggalkan Tuhan. Tadi saya ceritakan seorang pendeta yang saya kenal jadi kepala preman. Saudara sekalian, isu yang terakhir apa kita dengar di sini? Pernikahan sejenis, ya. Intinya apa? Karena sudah tidak percaya lagi kepada firman Tuhan. Betul? Firman Tuhan jelas mengatakan, maka laki-laki akan meninggalkan ibunya, bapaknya, dan akan bersatu dengan istrinya. Bukan bersatu dengan apa mau disebut, silahkan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tapi sekarang disahkan di Amerika, ya, Australia masih dalam perdebatan. Saudara, pada intinya di akhir zaman ini orang-orang meninggalkan Tuhan. Memang kita dengar banyak orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang belum kenal Tuhan, sekarang jadi percaya Tuhan. Tetapi di kebalikannya juga banyak yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Belajar percaya kepada Tuhan penting. Saudara, kapan kita bisa tahu bahwa kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Kapan kita bisa mengukur kekuatan kita percaya kepada Tuhan? Pada waktu kita menghadapi persoalan. Tuh. Pada waktu kita menghadapi masalah, di situ kita akan dilihat. Pada waktu dapur api sedang menyala-nyala, di situ kita akan dilihat. Pada waktu Daniel dia diperhadapkan tetap beribadah kepada Tuhan sehari 3 kali, atau dia beribadah berganti kepada baginda raja, tapi Daniel tetap memilih, tetap setia kepada Tuhan. Pada persimpangan jalan itulah kita akan dilihat apa kita setia kepada Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan, dunia ini gak akan semakin baik. Boleh yang lain mengatakan apa, tapi saya lebih percaya firman Tuhan. Kalau dalam 2 Timotius dikatakan pada zaman akhir akan datang masa yang sulit. Mungkin sulit, mungkin buat yang muda-muda, oh nggak sulit, cari kerjaan gampang, gaji besar. Oke, dalam hal apa sulit? Dalam hal orang percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, semakin sulit. Saudara sekalian, 2000 tahun lalu, kalau kita buka dalam Lukas, ya, dalam Lukas 18:78, ini 2000 tahun lalu Tuhan berkata demikian. Lukas 18. Kalau kita lihat judulnya dari ayat 1, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ya. Diceritakan ada seorang hakim yang buruk, yang jahat, yang gak baik. Ya. Lalu ada seorang janda yang selalu minta tolong kepada hakim ini. Minta tolong, Pak Hakim, tolong perkara saya disusahkan orang, saya dibikin orang susah dan begini-begini. Hakim itu kena hakim yang jahat, dia gak mau peduli. Tapi lama-lama hakim ini mikir, kalau saya diamkan terus, lama-lama perempuan ini akan menyusahkan saya. Baiklah, saya tolong. Dan Tuhan bilang, ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, kata Tuhan, ia akan segera membenarkan mereka.
Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dengan kata lain, Tuhan berkata, soal doa yang terus-menerus disampaikan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu. Tetapi ada yang lebih penting yang Tuhan sampaikan. Adakah anak manusia akan mendapati iman? Adakah masih ada orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh pada akhir zaman? Ini 2000 tahun lalu konsen Tuhan dinyatakan merupakan satu awasan. Hei umatku yang tinggal di akhir zaman, perhatikan. Banyak orang yang nanti akan meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang tidak akan sungguh-sungguh lagi percaya kepada Tuhan. Iman mereka luntur, iman mereka goyah, iman mereka lemah. Sebab itu kita yang tinggal di akhir zaman ini, mari, kita sudah diberi awasan, kita perlu hati-hati. Kita sudah diberi awasan, kita perlu waspada. Ya, karena awasan yang Tuhan berikan itu berkenaan atau kita ada di dalamnya dalam waktu ini. Saudara, bagaimana supaya kita bisa firm, percaya kita teguh kepada Tuhan? Ya, kita tahu kita hidup di akhir zaman. Kita tahu zaman ini zaman yang seringkali mesti sungguh-sungguh serius percaya kepada Tuhan, tidak goyah. Zaman yang sulit, ya. 2 Timotius mengatakan di akhir zaman itu, coba buka 2 Timotius pasal 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, dan sebagainya. Ini keadaan akhir zaman. Saudara yang mengikuti TV, siaran TV, belum lama siapa yang dibunuh oleh anaknya? Ayahnya sendiri, pemain football, ya, dibunuh. Saya lihat kelebatan gitu. Anaknya sendiri yang menikam bapaknya. Firman Tuhan sudah berkata demikian. Saudara, seringkali bertahan dalam keadaan yang semuanya seperti menentang, tidak mendukung suasananya untuk percaya beriman kepada Tuhan. Seringkali dalam keadaan yang demikian itu kita perlu sungguh supaya bertahan. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang bertahan sampai ke akhir, ia akan selamat. Ya. Jadi saudara, kita yang akhir zaman, hidup di akhir zaman ini, kita perlu supaya kita bisa sampai selamat pada sepanjang umur hidup kita. Ya. Bagaimana kita supaya kita bisa menjaga iman, percaya kita teguh? Ya. Bagaimana saudara? Seperti pohon. Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7 kita baca. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu penuh, hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Katakan berakar di dalam Dia. Ya. Lalu 2 Petrus 3:18. 2 Petrus 3:18.
Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita tidak cukup untuk seminggu sekali berbakti lalu sudah selesai. Tidak, saudara. Kalau kita mau teguh, kita perlu berakar. Kita perlu berakar. Bagaimana berakar? Kalau pohon, sekarang kan kalau musim hujan begini, saudara sering lihat di daerah kami itu sering kedengaran pohon jatuh, ya, rubuh, ya, banyak. Betul. Sekarang saya mau pertanyaannya, kenapa ada pohon yang tumbang, ada pohon yang tidak tumbang? Kenapa? Jelas soal akar. Saya pernah baca satu artikel, tanah di Australia itu sebetulnya tanah cadas pada dasarnya. Tapi melalui proses alam ribuan tahun, puluhan ribu tahun mungkin, itu abunya tebal sampai kira-kira ya kurang lebih semeter begitu. Itu yang abu itu yang jadi subur. Makanya banyak pohon-pohon tuh, pohon-pohon asli subur tumbuh. Tapi ya akarnya tidak bisa masuk ke dalam karena cadas. Sebab itu saudara kalau perhatiin, kalau lihat ada pohon tumbang, tuh akarnya tuh akar apa tuh namanya, akar nggak ke dalam tapi akarnya ke samping. Jadi tidak kuat. Ada pohon-pohon yang bertahan tapi kebanyakan yang tumbang. Karena apa? Akar. Demikian di dalam Tuhan. Kita perlu berakar. Ya, perlu dapat makanan, siraman air. Perlu dapat vitamin-vitamin. Perlu dapat latihan-latihan. Itu sebabnya Marta dan Maria, dia kirim kabar, Lazarus engkau yang engkau kasih sakit. Tuhan bilang, tenang aja, tenang. Ya, tapi Tuhan tahu semua. Saudara percaya bahwa Tuhan mengetahui kehidupan kita. Saudara percaya bahwa Tuhan mengetahui setiap langkah, setiap saat, setiap keadaan, setiap kerinduan, setiap masalah yang kita hadapi, Dia tahu. Kalau kita seperti Maria dan Marta, kelihatannya Tuhan tidak mendengar doa kita, kelihatannya Tuhan belum menjawab doa kita. Ingat perkataan Tuhan ini, supaya kamu dapat belajar percaya. Karena pada akhirnya kejadian ini kita tahu Lazarus dibangkitkan. Ya. Sekalipun keadaannya sepertinya kok begini, kenapa begini? Kenapa aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku sudah bergaul dengan anak-anak Tuhan, aku sudah rajin melayani semuanya. Mungkin Marta dan Maria juga mungkin diejek sama tetangganya. Mana itu temanmu Yesus, gurumu, rabimu, nggak datang. Buktinya sampai Lazarus mati. Bisa mengalami itu. Mana katanya Tuhan tolong, kok mati kecelakaan tuh. Tapi sebagai anak Tuhan yang teguh, puji Tuhan, dia bilang begitu dia sampai langsung dia ketemu Tuhan. Pengharapan anak-anak Tuhan bukan di dunia ini. Pengharapan anak-anak Tuhan di belakang, di surga. Ya. Saya cerita, pernah kami diminta mendoakan seorang anak Tuhan. Dia pekerjanya bawa taksi. Lalu kami datang berdua. Ganteng, sehat, tinggi, keren pokoknya.
masih muda. Tapi didiagnosa dia kanker dan stadium akhir. Dari gagah kami ketemu, terus berapa waktu kemudian jadi kurus panjang. Yang mengagetkan saya, begitu kami datang, dia bilang, Pak Herman, saya mau tanya, saya salahnya apa katanya? Saya bawa taksi, dan di taksi saya itu banyak traktat. Tahu traktat itu selebaran buat menginjil. Setiap penumpang saya kasih traktat, supaya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya divonis begini? Saya mau tanya, tolong jawab. Saya bingung, saya nggak tahu mau jawab apa. Saudara bisa jawab kalau dalam keadaan begitu? Saya mau tanya, saya rajin bagi traktat, saya rajin bersaksi. Saya nggak bisa jawab. Saya diam, hati saya berdoa, Tuhan jawab apa? Saya berdoa. Akhirnya dia desak terus, saya bilang, baik, saya jawab. Saya nggak tahu jawabannya. Nanti kita tanya ya sama Tuhan kalau kita udah sampai di sorga. Tapi saya ingat, tapi kan kita semua akhirnya akan mati toh. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Kalau saya bilang, kalau saya tahu saya dikasih waktu 1 bulan lagi, seminggu lagi, 2 minggu lagi, saya akan persiapkan waktu itu sebaik-baiknya. Saya akan ketemu dengan pencipta saya. Saya jawab gitu. Waktu saya jawab gitu, dia nangis. Saudara, apa yang kita lihat itu, yang kita harapkan itu, Tuhan tahu jauh lebih baik. Saya jawab gitu, saya bilang saya nggak tahu, nanti kita tanya Tuhan aja. Tapi yang pasti, kalau saya dipersiapkan, saya dikasih waktu, saya akan persiapkan sebaik-baiknya. Daripada saya menyesal, itu nggak menyelesaikan persoalan. Saudara, mari setia kepada Tuhan. Sekalipun keadaannya tidak menunjang, tidak menopang, sekalipun keadaannya kelihatannya seperti kita sendirian. Marta Maria kan begitu, udah ngirim kabar nggak dijawab-jawab, Tuhan nggak datang-datang. Sepertinya mereka diabaikan, sepertinya mereka di nomor berapakan, tidak diutamakan. Tapi ingat perkataan Tuhan, supaya kamu dapat belajar percaya. Pagi ini pada kita semua, kebanyakan yang masih muda-muda, saya yang paling tua betul ya, kita ingat, kita belajar percaya itu tidak akan selesai sampai kita ketemu Tuhan ya. Hari ini kita menghadapi persoalan ini, biar kita tetap belajar percaya. Hari depan lain lagi, kita persoalannya lain lagi, biar kita tetap belajar percaya kepada Tuhan. Saya akan bacakan ayat terakhir. Kita buka dalam Habakuk. Ya, wasiat lama, perjanjian lama. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3. Ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang
tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan pemain kecapi. Saudara, ada waktunya di mana kita seperti kita hopeless. Ada waktunya seperti kita mengharapkan belum datang-datang. Ada waktunya seperti kita ditinggal sendiri. Ada waktunya seperti kita tidak di nomor satukan mungkin di hadapan Tuhan. Kita merasa kita dianaktirikan mungkin. Ada waktunya seperti kita bisa menjadi kecewa mungkin. Tapi ingat kata-kata yang Tuhan sampaikan, supaya kamu dapat belajar percaya. Amin. Sekalipun semuanya mengecewakan, sekalipun semuanya tidak menguntungkan, sekalipun semuanya di luar harapan, tapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Amin. Waktu saya baca ini, saya aduh Tuhan, terima kasih. Kami sebagai gembala sidang, kami sering mengalami saat-saat yang sangat menekan. Ya. Kami sering mengalami saat-saat yang seperti down sekali. Tapi kami lari kepada siapa? Kepada Tuhan. Ada waktunya kami jam 2 pagi kita bangun, ayo kita berdoa. Mengingat keadaan di gereja, kita berdoa malam-malam. Enggak deh, kita berdoa aja, berdoa. Ya. Karena apa? Kita tahu kekuatan kita adalah semakin dalam persoalan, semakin kita percaya kepada Tuhan. Semakin dalam persoalan, semakin kita mendekat, melarikan diri kepada Tuhan. Ya, Tuhan, aku gak akan lepaskan kau. Tuhan, aku akan tetap setia kepadamu. Dan saya tahu ini mungkin buat yang muda-muda ini, itu mah orang tua, kita mah enggak gitu. Siapa yang tahu hidup kita? Nggak ada yang tahu. Setiap orang muda tua punya persoalan. Tapi pesan firman Tuhan pagi ini, supaya kamu dapat tetap, supaya kamu dapat tetap belajar. Amin. Sekali lagi, supaya kamu tetap dapat belajar. Coba sendiri, supaya 40% ya. Mari kita berdiri sama-sama. Kita sebut sekali lagi, supaya kamu dapat belajar percaya. Berapa kata? Supaya kamu dapat belajar percaya. 5 kata ya. 1, 2, 3. Supaya kamu dapat belajar percaya. Mau? Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami perlu dapat terus belajar percaya kepadamu sampai akhir ujung hidup kami ya Tuhan. Kami mau tetap setia kepadamu, walaupun sekalipun keadaannya tidak menunjang. Tapi kami tahu Engkau di atas segala-galanya. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami mau setia kepadamu. Kami mau tetap berpegang kepadamu. Kami mau tetap beriman kepadamu sampai akhir hidup kami. Berkati jemaat Bukit Sion ini Tuhan. Berkati Pak Daniel, Ibu Yulia,
Khususnya bagi kesehatan Pak Daniel kami doakan. Dan kami tetap percaya Engkau tidak meninggalkan. Engkau tetap menyertai, Engkau tetap mengasihi, Engkau tetap menyayangi, Engkau tetap memelihara seluruh keluarga. Kami juga doakan untuk hamba-Mu Pak Pendeta Gideon yang sedang di Indonesia. Tuhan juga beserta keluarga semua sampai saatnya kembali ke Sydney dalam pelayanan di Bukit Sion ini. Tuhan berkati, lindungi seluruh keluarga, dan Tuhan menyertai senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami doakan untuk seluruh jemaat Bukit Sion agar terus diberkati imannya, kepercayaannya terus diteguhkan di dalam Tuhan, setia terus di dalam Tuhan, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Apakah kita langsung dengan perjamuan? Puji Tuhan. Tim Praise and Worship akan naikkan pujian barangkali.